Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Faktor yang Memengaruhi Pembicara. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa MISD dan teman-temanku sekalian. Anggota kelompok 7 yakni ada saya sendiri, Vidya Rifdianti, dan Kamila Kencana Praja. Berikut materi yang akan disampaikan. Yang pertama, ada faktor yang memengaruhi pembicara. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, langkah-langkah dalam berbicara. Ada pemilihan tema, penyusunan materi, dan pembuatan draft. Yang terakhir, ada keterampilan berbicara, yaitu retorika dan aksentuasi. Berikut faktor internal yang dapat mengaruhi pembicara. Yang pertama, ada pengetahuan. Luasnya pengetahuan dan wawasan dapat menjadikan pembicara lebih percaya diri dan dapat mengatur irama saat berbicara. Yang kedua, kesiapan mental. Kesiapan mental sangat penting untuk memastikan bahwa pembicara mampu mengomunikasikan ide-ide atau gagasan dengan jelas, percaya diri, dan yakin. Serta sikap tenangnya juga akan membuat peserta atau pendengar menjadi nyaman untuk mendengarkan. Yang ketiga, pengelolaan suara. Kemampuan mengelola suara membuat pembicara dapat mengomunikasikan cara berbicara mereka dengan kebutuhan dan situasi. Selanjutnya ada pembawaan diri, yaitu bersikap tenang dalam membangun rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri dapat membantu untuk menghadapi situasi saat kita berbicara. Selanjutnya ada menguasai topik. Penguasaan materi dapat memastikan bahwa pembicara mampu menyampaikan informasi dengan rasa percaya diri, jelas, dan persuasif, sehingga meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi dari luar. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh pada komunikasi dan rasa percaya diri saat berbicara. Faktor lingkungan seperti gangguan dari suara, pencahayaan, bahasa tubuh yang diberikan oleh pendengar dapat memengaruhi seseorang dalam berbicara. Yang kedua, bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat memperkuat atau melemahkan pesan yang akan disampaikan. Nah, bahasa tubuh ini juga efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri audiens terhadap pembicara dan membuat komunikasi lebih menarik. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam berbicara. Di antaranya ada pemilihan tema, penyusunan materi, dan pembuatan draft. Nah, yang pertama, pemilihan tema. Pemilihan tema adalah langkah awal dalam mempersiapkan pembicaraan. Nah, tema adalah topik yang menjadi inti pembicaraan atau yang menjadi acuan untuk seluruh isi dan arah pembicaraan. Yang kedua, penyusunan materi. Nah, biasanya pembicara mengumpulkan fakta, data, atau pengalaman yang sesuai untuk memperkaya pembicaraan. Nah, materi diatur agar audiens dapat mengikuti alur pemikiran pembicara. Biasanya dimulai dengan pengantar, isi materi, dan kesimpulan. Yang ketiga, ada pembuatan draft. Draft biasanya mencakup pembukaan yang menarik atau suatu tubuh pembicaraan yang terdiri dari argumen atau informasi pendukung dan penutup yang kuat. Nah, dengan adanya draft, pembicara dapat menghindari pengulangan kata atau kehilangan fokus selama berbicara. Selanjutnya, di sini ada keterampilan berbicara yang diantaranya ada retorika dan aksentuasi. Nah, retorika adalah seni berbicara atau keterampilan berbicara, yakni ilmu yang mempelajari cara mengatur kata-kata supaya timbul kesan menarik bagi pihak lain. Nah, tujuannya untuk menerangkan kaidah-kaidah dan mempengaruhi perasaan dan sikap orang lain. Selanjutnya, aksentuasi. Nah, aksentuasi adalah cara memberikan tekanan atau penekanan pada suatu kata atau kalimat tertentu. Hal ini meliputi intonasi, artikulasi, dan tempo bicara yang dapat mempengaruhi pemahaman audiens. Kesimpulan dari materi kelompok 7 ini adalah
Kemampuan berbicara dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengatasi hambatan saat berbicara, kita perlu memperkaya pengetahuan, mengurangi kecemasan, belajar dari pengalaman, melatih pengendalian diri, meningkatkan kepercayaan diri, menghargai pendapat orang lain, dan berlatih secara konsisten. Selain itu, memilih tema yang tepat, menyusun materi secara terstruktur, dan menggunakan draft sebagai panduan sangat penting dalam berbicara. Teknik retorika dan aksentuasi, serta penggunaan intonasi, artikulasi, dan tempo bicara dapat meningkatkan daya tarik saat berbicara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.